Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita, salat berjamaah, salat Jumat. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mewasiatkan terkhusus pada khatib pribadi dan juga jamaah semuanya, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan keselamatan kita di dunia pun akhirat adalah dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innalil muttaqina mafaza." Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa tempat kembalinya adalah kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, akhir-akhir ini kita merasakan
musibah dan juga bencana terus bertubi-tubi datang kepada kita. Diawali dengan adanya guncangan atau gempa bumi di Cianjur. Kemudian disusul kembali dengan gempa di Garut. Dan juga meletusnya Gunung Semeru. Dan terakhir kemarin pagi adanya guncangan atau gempa di Sukabumi. Jemaahkan Allah Subhanahu wa taala, bertubi-tubinya datangnya musibah kepada kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk sadar diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di bumi dan di laut atas dasar manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Kemudian Allah timpakan kepada mereka untuk apa? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah gempa tersebut terjadi dengan sendirinya? Apakah gunung tersebut meletus dengan sendirinya? Ataukah bumi ini berputar dengan sendirinya? Kalau kita mengatakan berputar dengan sendirinya, maka kita telah menghilangkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yudabbirul amra kulla syai'. Allah lah yang telah mengatur semuanya. Bumi berputar, matahari terbit dan tenggelam, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang jatuh dari pohonnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan tidaklah musibah itu terjadi pada kalian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam ayat yang lain disebutkan, "Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir." Sungguhnya segala sesuatu musibah, bencana telah Allah tuliskan sebelum terjadinya bumi ini. Min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Dan sungguhnya hal itu bagi Allah sangat mudah. Allah tinggal merintahkan kun fayakun, maka jadilah. Dalam ayat yang lain disebutkan, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tentara-tentaranya. Tentaranya berupa angin, berupa air, berupa tanah yang bergoncang. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari kita introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Apakah kita sudah mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang telah terjadi saat ini? Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, disebutkan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Wahai orang-orang yang bertakwa, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan sa'ah, zalzalah, goncangan yaumul qiyamah ataupun kiamat sughra maupun kiamat kubra, syai'un 'azim, maka suatu yang sangat besar. Kita rasakan gempa yang kecil saja 5 skala Richter, 6 skala Richter, kita sangat-sangat terasa. Apalagi bagaimana dengan guncangan yang Allah Subhanahu wa taala nanti guncangkan di akhir nanti. Bahkan kalau kita lihat korban yang telah berjatuhan saat ini, yang meninggal dunia, ada sekitar 318 ataupun lebih. Gimana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan guncangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar? Ya, di mana manusia tidak ada yang bisa mengelak. Ainal mafar, kemana kalian akan pergi? Kalla la wazar. Tidak ada tempat kembali kita. Kita ke kanan, maka gunung meletus bisa. Lari ke kiri, lautan naik. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi tempat kembali kita kecuali ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Kepada Tuhan kita lah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali diri kita. Gimana Allah Subhanahu wa taala? Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Yauma tarawunaha, ketika kamu melihat hal itu, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika kamu melihat orang yang menyusui, maka ditinggalkan bayinya. Wa kullu dzati hamlin hamlaha wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan mereka orang yang sedang hamil, maka langsung melahirkan, kemudian ditinggalkan anaknya. Wa taran nas sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu melihat manusia kebingungan, mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Ketika kami dan tim berada di Cianjur kurang lebih beberapa hari,
Karena gempa-gempa susulan kita pun merasakan pusing. Padahal itu gempa-gempa kecil. Bagaimana dengan zalzalatus sa'ah? Maka Allah SWT mengatakan, wa taronnasa sukara, kamu melihat manusia seperti orang yang mabuk, akan tapi sungguhnya mereka tidak, wa ma hum bisukara, sedangkan mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Jemaah Allah Subhanahu wa taala dalam menyikapi musibah, bencana, tentunya kita sebagai seorang mukmin yang pertama kali adalah bencana tersebut bukan terjadi hanya sekedar bencana fenomena alam saja. Akan tapi kita yakini bahwa musibah bencana tersebut adalah semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebabnya adalah mungkin fenomena alam. Barulah kita mengatakan yang kedua adalah sebabnya fenomena alam. Adanya misalkan pergeseran bumi ataupun adanya meletus. Itu mungkin sebab fenomena alamnya. Akan tapi pada inti yang pertama adalah kita kuatkan tauhid kita bahwa segala sesuatu itu adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat saudara kita, maka selayaknya kita seorang mukmin, seorang muslim membantu orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang menolong saudaranya. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan, "Man nafasa qurbatan min qurabid dunya, nafasallahu qurbatan min qurabil akhirah." Siapa saja yang orang melapangkan dada ataupun kesempitan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kelak nanti di yaumil akhir. Di mana hari itu tidak ada lagi pertolongan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah amal-amal kita. Sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kita pahami juga adalah dalam ayat disebutkan, "Walanabluwannakum," ya, kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Minal khaufi wal ju', ya, kemudian dari rasa takut, kemudian dari rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, kemudian dari rasa kurangnya al anfus, yaitu banyak yang meninggal, was samarat, dan kemudian sedikitnya makanan bagi kita. Maka adalah tempat kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, kabarkanlah orang-orang yang bersabar. Alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika dia mengatakan sungguhnya segala sesuatu itu adalah akan kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sama-sama untuk introspeksi diri kita, kita jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kita, jaga keluarga kita. Mari sama-samanya kita muhasabah diri kita untuk mengajak keluarga kita menjaga diri kita, keluarga kita berada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu untuk yang menghilangkan ataupun mengangkat bencana ataupun bala adalah dengan kita meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa makan Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa makan Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sungguhnya Allah tidak akan menurunkan suatu bencana, musibah ataupun azab ketika ada di dalamnya orang-orang yang senantiasa beristighfar. Maka mari kita perbanyak istighfar. Kemudian juga mengajak saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة